Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam kebajikan. Yang terhormat para pemegang saham PT bersama mencapai puncak TBK atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI, selanjutnya disebut easy.kse, kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan ini. Selanjutnya, kami atas nama keluarga besar PT bersama mencapai puncak TBK mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui easy.kse. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Acara ketiga, acara pokok yang meliputi 1. Persetujuan laporan tahunan direksi dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, penetapan remunerasi, gaji dan tunjangan lainnya, direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, persetujuan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata acara terakhir, penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Acara keempat yaitu penutupan. Selanjutnya, perkenankanlah saya menginformasikan bahwa tata tertib rapat telah diunggah dalam situs web Perseroan pada saat pemanggilan rapat dan telah dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini. Pokok-pokok tata tertib rapat terkait penyampaian pertanyaan atau pendapat, pemungutan suara, serta quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat, sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat nomor 6 butir A, serta nomor 8 butir B dan C, dan nomor 9 butir G, akan kami bacakan sebagai berikut. Nomor 6. Quorum kehadiran dan keputusan. Butir A, mata acara rapat. Poin 1, mata acara pertama hingga mata acara keempat rapat sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A dan C POJK nomor 15 /04/2020 dan pasal 23 ayat 1 huruf A poin 1 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari setengah 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Poin 2. Mata acara kelima rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan rapat. Nomor 8. Tata cara mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Butir B. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat
diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan mata acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada pimpinan rapat untuk dibacakan. Butir C. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi permata acara rapat. Pertanyaan dan atau pendapat permata acara rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion Start for Agenda Item number 1 until 5. Nomor 9, pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan suara. Butir G, proses pemungutan suara atau voting secara elektronik. 1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.kese pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. 2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese yang telah dibuka oleh perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik permata acara rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara atau voting time dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status voting for agenda item number 1 until 5 has start pada kolom General Meeting Flow Text yang muncul di kolom chat. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu, hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom General Meeting Flow Text berubah menjadi voting for agenda item number 1 until 5 has end, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan. 3. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi isi.kese. Hal-hal yang terjadi selama rapat berlangsung yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan rapat dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, maka kami ingin memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi yang hadir dalam rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Ibu Yeni Isnawati, selaku Komisaris Utama Perseroan. Bapak Wijanarko, Sarjana Ekonomi Akuntan, selaku Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut. Bapak Nanang Suherman, selaku Direktur Utama Perseroan. Ibu Avanin Nuraudah, Sarjana Sains, selaku Direktur Perseroan. Bapak Ubaidillah, selaku Direktur Perseroan. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan Bapak Mahendra Kumala Adi, selaku Sekretaris Perusahaan dan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini,
yaitu Notaris Ibu Dr. Susanti, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Septi Dayana Cahyani Putri, dan Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan rekan yang diwakili Bapak Irfan Alim Waluyo H. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka untuk selanjutnya disebut POJK 15/2020 dan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris PT bersama mencapai puncak TBK tertanggal 31 Mei 2024. Maka rapat akan dipimpin oleh Bapak Wijanarko. Kepada Bapak Wijanarko, kami persilahkan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemegang saham PT bersama mencapai puncak TBK atau kuasanya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Selanjutnya disebut rapat, baik secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi isi.kese. Saya Wijanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin dan membuka rapat ini. Bahwa untuk dapat diselenggarakannya rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan nomor 0095 SKE/BMP/3005/2024 tanggal 30 Mei 2024. B. Pengumuman kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi.kese, serta situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. C. Pemanggilan pada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi.kese, serta situs web Perseroan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, selanjutnya disebut UU PT pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15/2020 dan pasal 23 ayat 1 huruf A poin I Anggaran Dasar Perseroan. Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah seluruh saham hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat ini untuk menentukan apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 900 juta
310.000 saham atau merupakan 80,0276%, yang merupakan lebih dari 1/2 dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan perseroan yang berjumlah 1.125.000.000 saham yang telah dikeluarkan perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan keterangan notaris, maka quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Saya secara resmi membuka rapat pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan pemanggilan rapat bahwa mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan direksi dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan remunerasi atau gaji dan tunjangan lainnya direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Selanjutnya, berdasarkan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK nomor 15/2020, maka sebelum rapat dimulai, saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum perseroan pada tahun 2023. 1. Tahun 2023. A. Penggantian komisaris dan direktur utama. B. Perubahan direktur keuangan. C. Ribon pertama di gerai ayam goreng Nelongso di Malang. Poin 2. Tahun 2024 perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 2024 dengan kode saham baik. 3. Kemudian kami sampaikan untuk kinerja keuangan perseroan tahun 2023 sebagai berikut. A. Yang pertama mencatat penjualan produk sebesar 178.349.818.000 rupiah. Mohon maaf, 178.349.818.564 rupiah, meningkat sebesar 26.484.566.967 rupiah atau setara 17,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang penjualan produk sebesar 151.251.597 rupiah. B. Dan lab sebesar 11.559.179.379 rupiah atau turun 22,3% atau setara 3.321.823.660
dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 14.891.3.045 rupiah. C. Memasuki tahun 2024 pada kuartal pertama penjualan produk sebesar 41.827.542 rupiah. Sedangkan penjualan produk kuartal pertama tahun 2023 sebesar 38.982.642 rupiah. Ada kenaikan sebesar 2.888.024.900 rupiah atau setara 7,41%. D. Dan laba bersih pada kuartal pertama tahun 2024 sebesar 3.890.770.894 rupiah dibandingkan dengan laba bersih pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 3.239.470.270 rupiah. Ada kenaikan sebesar 570.300.624 rupiah atau setara 17,64%. Laporan pertama ini dapat diunduh di situs web Perseroan. 4. Kemudian menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance bukan hanya sekedar kewajiban kepatuhan kepada peraturan yang ada, tetapi juga merupakan fondasi untuk melakukan inovasi dan perbaikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Tujuan dari upaya ini adalah menjaga reputasi dari perseroan, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan memastikan perseroan tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Demikian kami sampaikan kondisi umum perseroan. Selanjutnya, mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib rapat yang telah diinformasikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah melalui situs web perseroan dan situs web isi.kese, di mana pokok-pokoknya telah dibacakan oleh MC sebelum rapat ini dimulai. Selanjutnya, marilah kita mulai membicarakan mata acara rapat, yaitu mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan direksi dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami mempersilahkan Bapak Nanang Suherman selaku Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan mengenai laporan tahunan direksi dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Silakan Bapak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Kami segenap jajaran Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan direksi untuk tahun buku 2023. Dengan hormat, kami Direksi PT bersama Mencapai Puncak Tbk mempersembahkan laporan kinerja perusahaan untuk tahun buku 2023 kepada pemegang saham dan semua yang terlibat dalam perjalanan perusahaan sebagai bagian dari kewajiban kami. Kami ingin menyampaikan rangkuman pencapaian kinerja perseroan sepanjang 2023. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya yang telah membimbing PT bersama Mencapai Puncak Tbk melalui tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang sangat memuaskan.
Dalam laporan ini kami merangkum pencapaian dan kinerja perseroan sepanjang 2023. Juga terdapat langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Yang pertama dari tinjauan makroekonomi dan industri. Di tengah tren pemulihan pasca pandemi, perekonomian global masih harus dihadapkan pada konflik geopolitik berkepanjangan yang terjadi di beberapa negara seperti Ukraina dan Palestina. Hal tersebut memicu terjadinya krisis energi, lonjakan harga komoditas, serta kenaikan harga bahan pokok. Berbagai bauran kebijakan telah diupayakan oleh Lembaga Moneter Dunia untuk menekan efek negatif dari krisis tersebut. Namun masih harus terkompensasikan oleh berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang memberikan tekanan pada kinerja ekspor dunia. Di samping ketidakpastian global tersebut, Indonesia dapat mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,05%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 5,31%. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil mengendalikan tingkat inflasi di tahun 2023 di angka 2,61%, dibandingkan dengan pencatatan di tahun sebelumnya sebesar 5,51%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga stabil tentunya ditopang oleh berbagai faktor, terutama sektor belanja rumah tangga, sektor industri dan perdagangan, serta investasi pada infrastruktur. Lebih lanjut, BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB masih merupakan penyumbang utama produk domestik bruto atau PDB nasional pada tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51%, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,55%. Adapun tren pertumbuhan tersebut terjadi seiring terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat. Analisis kinerja 2023. Penjualan perseroan 178 miliar 349 juta 818.564 rupiah, meningkat sebesar 17,4% dari tahun 2023, yaitu 151 miliar 865 juta 251.597 rupiah. Peningkatan laba kotor sebanyak 4,38% dari sebesar 41 miliar 914 juta 109.861 rupiah di tahun 2022 menjadi 43 miliar 748 juta 326 rupiah di tahun 2023. Strategi dan kebijakan strategi. Memaparkan informasi keuangan yang sejalan dengan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, informasi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau CSR, meliputi topik-topik material yang telah ditetapkan sebagai dukungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan manajemen yang berpengalaman menghadapi krisis, reputasi baik, dan didukung oleh inovasi di bidang digital marketing, kami menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kombinasi faktor-faktor tersebut memungkinkan perseroan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan. Komitmen perseroan terhadap keberlanjutan dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan secara konsisten dan penyusunan laporan berkelanjutan pertama ini. Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan bisnis dan kehidupan hanya dapat dicapai dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan usaha perseroan selaras dengan TPB Indonesia yang mengedepankan dan menjamin integritas lingkungan dan keselamatan, kemampuan, serta kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah prinsip yang penting untuk diterapkan dalam perseroan. Penerapan prinsip GCG dapat mendukung perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan nilai-nilai positif perseroan, dan mempertahankan sinergi positif dengan para pemangku kepentingan. Penerapan GCG juga diperlukan untuk menjaga integritas semua divisi internal perseroan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk kebersinambungan kegiatan usaha perseroan.
Berbagai pencapaian yang telah berhasil diraih oleh perseroan tidak hanya menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan rencana bisnis, tetapi juga mencerminkan komitmen perseroan dalam mematuhi standar etika dan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan. Berikut untuk laporan tahunan direksi dan akan dilanjutkan oleh Ibu Afanin Nur Raudah. Untuk Ibu Afanin kami persilahkan. Terima kasih Bapak Nanang Suherman, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Saya akan melanjutkan laporan tahunan direksi. Komposisi direksi. Terdapat perubahan komposisi pada anggota direksi di tahun 2023. Bapak Nanang Suherman diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Ibu Yeni Isnawati. Dengan demikian, susunan anggota direksi perseroan adalah Bapak Nanang Suherman sebagai Direktur Utama, Afani Nurauda sebagai Direktur, dan Bapak Ubaidillah sebagai Direktur. Prospek usaha. Perekonomian nasional yang terjaga stabil telah memberikan optimisme bagi banyak pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Banyaknya peluang pada industri makanan dan minuman telah memotivasi perseroan untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM telah menjadi salah satu tumpuan andalan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM karena memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar. Target atau proyeksi 2024. Di tengah kondisi perekonomian yang serba dinamis, perseroan tetap menargetkan peningkatan target keuangan maupun operasionalnya. Seiring dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, perseroan terus menunjukkan kinerja terbaiknya dengan menerapkan strategi yang adaptif dan efisien. Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tetap stabil di 2024, prospek pada sektor makanan dan minuman juga cukup menjanjikan. Dengan berkontribusi pada pengembangan UMKM, pengembangan produk, ekspansi pasar, dan upaya inovasi, perseroan senantiasa memperkuat posisi di tengah persaingan yang semakin ketat. Apresiasi. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan dan pengembangan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk hingga saat ini. Pihak yang telah menjadi pilar utama dalam kesuksesan bisnis kami, memberikan motivasi dan inspirasi bagi kami setiap harinya. Kami sangat menghargai kepercayaan yang telah terus-menerus diberikan kepada kami, dan bersama-sama kami menyambut masa depan yang lebih cerah di tahun 2024. Tidak lupa, kami juga ingin sampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Semoga kami dapat terus bertumbuh, berkembang, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian atas penyampaian laporan tahunan perseroan tahun 2023, kami atas nama direksi menyampaikan terima kasih. Berikutnya akan disampaikan laporan keuangan audit perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 oleh Bapak Ubaidillah. Kepada Bapak Ubaidillah kami persilahkan. Terima kasih Ibu Afani Nur Raudah, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Kami akan menyampaikan penjelasan berkenaan dengan laporan keuangan audit perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan rekan dengan nomor 00014/2TT145-AU-1596-1/1/3 Romawi garing 2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh akuntan publik Dedi Syukri SEAK CE MAK CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian. Berikut saya sampaikan profil laporan keuangan perseroan berdasarkan laporan auditan.
Total aset pada tahun 2023 sebesar 79.193.560.541 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 sebesar 69.680.790.192 rupiah atau naik sebesar 9.512.716.369 rupiah atau 13,65%. Kenaikan total aset tersebut terbagi sebesar 9.095.361.676 rupiah. Kenaikan pada aset lancar atau 23%. Kenaikan pada aset tidak lancar sebesar 417.356.673 rupiah atau 1,38%. Kenaikan terbesar pada aset lancar lainnya sebesar 5.450.955.478 rupiah. Selanjutnya total liabilitas pada tahun 2023 sebesar 13.789.200.640 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 sebesar 15.845.663.670 rupiah. Turun sebesar 2 miliar. 56.463.030 rupiah atau 12,98%. Penurunan liabilitas tersebut terbagi sebesar 2.216.473.521 rupiah. Kenaikan pada liabilitas jangka pendek atau 14,23%. Kenaikan pada liabilitas jangka panjang sebesar 160.010.491 rupiah atau 59,45%. Penurunan terbesar pada liabilitas jangka pendek utang pajak sebesar 4.984.635.969 rupiah. Ketiga, jumlah ekuitas pada tahun 2023 sebesar 65.404.305.901 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 53.835.126.522 rupiah. Naik sebesar 11.559.179.379 rupiah atau 21,49%. Kemudian untuk laporan laba rugi perseroan sebagai berikut. 1. Penjualan di tahun 2023 sebesar 178.349.818.564 rupiah. Dan di tahun 2023 sebesar 151.865.251.597 rupiah. Naik sebesar 26.484.566.967 rupiah atau 17,44%. Laba kotor di tahun 2023 sebesar 43.748.326 rupiah dengan persentase margin 24,53%. Dan di tahun 2022 sebesar 41.914.190.861 rupiah dengan persentase margin 27,60%. Laba kotor mengalami kenaikan
sebesar 1.853.890.465 rupiah atau 4,38%. Laba bersih di tahun 2023 sebesar 11 miliar 569.179.379 rupiah dengan persentase margin 6,48%, dan di tahun 2022 sebesar 14 miliar 891.003.045 rupiah dengan persentase margin 9,8%. Laba bersih mengalami penurunan sebesar 3 miliar 320.123.666 rupiah atau 22,3%. Dari laporan keuangan yang telah saya sampaikan, laba bersih perseroan pada tahun 2023 tidak dibagikan dividen dan dibukukan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk penjelasan lebih detail laporan keuangan audit perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Bapak dan Ibu bisa unduh di situs web perseroan. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat. Dipersilahkan. Baik, Pak Ubed. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Bersama mencapai puncak TBK atau kuasanya yang terhormat. Demikianlah penjelasan mengenai laporan tahunan direksi dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Mohon kepada Bapak Mahendra Kumala Adi untuk menginformasikan apabila ada pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam isi KSEI. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara pertama sebagai berikut. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan direksi dan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, equit at the charge, kepada seluruh anggota direksi dan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun 2023 dan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apakah usulan mata acara pertama rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik
yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Bapak Mahendra Kumala Adi mohon menginformasikan data e-voting pada sistem isi.kese untuk mata acara pertama ini. Selanjutnya, Bu Notaris yang membaca. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi-kese. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara. Untuk memutuskan usulan tersebut, Ibu Notaris mohon untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat ini. Silakan Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi.kese, hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 2.500 saham. Terdapat suara abstain sejumlah 1.700 saham. Sesuai dengan tata tertib rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena jumlah suara setuju adalah 900.307.500 saham atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara pertama rapat ini telah disetujui oleh rapat ini. Selanjutnya mata acara kedua rapat ini yaitu persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penjelasan mengenai mata acara kedua dari rapat ini akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah. Kepada Bapak Ubaidillah kami persilahkan. Terima kasih Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan mata acara kedua dari rapat ini, yaitu persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan selama tahun 2023 mendapatkan laba bersih sebesar 11.569.179.379 rupiah, dan laba bersih tersebut tidak dibagikan dividen. Laba bersih dibukukan sebagai cadangan umum sebesar 5.280.011.100 maksimal sebesar 20% dari laba bersih. Kebijakan dividen ini sesuai dengan prospektus perusahaan dan di masa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas perseroan. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat. Terima kasih kepada Bapak Ubaidillah. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau
untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Mohon kepada Bapak Mahindra Kumala Adi untuk menginformasikan apabila ada pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam isi KSE. Jika tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara kedua sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 11 miliar 569 juta 179.379 rupiah tidak dibagikan dividen. Laba bersih dibukukan sebagai cadangan umum sebesar 5 miliar 208 juta 11.138 rupiah. Dan laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 6 miliar 361 juta 168.241 rupiah. Apakah usulan mata acara kedua rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau tidak setuju, dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi KSE. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara ini. Silakan Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi.kese, hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua rapat ini adalah sebagai berikut. Tidak terdapat suara tidak setuju. Terdapat suara abstain sebesar 4.200 saham. Sesuai dengan tata tertib rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena jumlah suara setuju adalah 900.310.000 saham atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa usulan mata acara kedua rapat ini telah disetujui rapat ini.
Selanjutnya mata acara ketiga rapat yaitu penetapan renumerasi atau gaji dan tunjangan lainnya direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan mengenai mata acara ketiga dari rapat ini akan disampaikan oleh Ibu Afanin Nurraudoh. Kepada Ibu Afanin Nurraudoh kami persilahkan. Terima kasih Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan mata acara ketiga dari rapat ini. Diusulkan kepada rapat untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Bersama mencapai puncak TBK atau kuasanya yang terhormat. Demikianlah penjelasan untuk mata acara ketiga. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, serta bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Mohon kepada Bapak Mahendra Kumaladi untuk menginformasikan apabila ada pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, mengacu kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam isi kese. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahendra. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara ketiga sebagai berikut. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Apakah usulan mata acara ketiga rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Bapak Mahendra Kumaladi mohon menginformasikan data e-voting pada sistem isi.kese untuk mata acara ketiga ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada e-sistem isi-kese. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi.kese, hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 2.500 saham. Terdapat suara abstain sejumlah 1.700 saham. Sesuai dengan tata tertib rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena jumlah suara setuju adalah 900.307.500 saham.
atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara ketiga rapat telah disetujui oleh rapat ini. Selanjutnya mata acara keempat yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun penjelasan untuk mata acara keempat dari rapat ini akan disampaikan oleh Ibu Afani Nuraudoh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan mata acara keempat rapat ini. Dalam menentukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, perseroan senantiasa memperhatikan kriteria sebagai berikut. 1. Independensi angkutan publik, kantor akuntan publik, dan orang dalam kantor akuntan publik. 2. Ruang lingkup audit adalah audit umum, sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017, tanggal 27 Maret 2017. Beserta ketentuan pelaksanaannya tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. 3. Besaran imbalan jasa audit kantor akuntan publik yang wajar dan cukup kompetitif, sesuai dengan ruang lingkup jasa yang diberikan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik. 4. Keahlian dan pengalaman akuntan publik, kantor akuntan publik, dan tim audit dari kantor akuntan publik untuk melakukan audit umum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menguasai standar akuntansi keuangan di Indonesia dan peraturan dari badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Afani Nuraudoh. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan. Sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Mohon kepada Bapak Mahendra Kumala Adi untuk menginformasikan apabila ada pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, mengacu kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam isi kese. Terima kasih Pak Mahendra Kumala Adi. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara keempat sebagai berikut. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan serta afiliasinya, dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut, serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Apakah usulan mata acara keempat rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi isi.kese. Bapak Mahendra Kumala Adi mohon menginformasikan data e-voting pada sistem isi.kese untuk mata acara keempat ini. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi-kese. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi.kese, hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 2.500 saham. Terdapat suara abstain sejumlah 1.700 saham. Sesuai dengan tata tertib rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena jumlah suara setuju adalah 900.307.500 saham atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara keempat rapat ini telah disetujui oleh rapat ini. Selanjutnya mata acara kelima yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan. Adapun penjelasan untuk mata acara kelima akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku Direktur Keuangan mewakili direksi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Ubaidillah. Terima kasih Bapak Wijanarko selaku pimpinan rapat, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan mata acara kelima rapat ini dengan rincian sebagai berikut. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. 1. Jumlah hasil penawaran umum sebesar 62.550 juta rupiah. Kedua, biaya emisi sebesar 6.450.478 rupiah. Hasil bersih 56.444 juta 549.522 rupiah. Rencana penggunaan dana per 31 Desember 2024 berdasarkan proyeksi sebesar 44.622 juta rupiah. Realisasi penggunaan dana sampai 31 Maret 2024 saat ini sebesar 39.117 juta 585.398 rupiah. Sisa dana hasil penawaran umum sebesar 17 miliar
Rp324.964.124. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Baik, terima kasih Bapak Ubaidillah. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Bersama Mencapai Puncak TBK atau kuasanya yang terhormat, demikianlah penjelasan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Oleh karena mata acara kelima ini hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara atau persetujuan dari rapat dan tidak ada lagi hal-hal yang membicarakan dalam rapat ini, maka selanjutnya kepada Ibu Notaris Dr. Susanti Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, mohon untuk membacakan kesimpulan dari rapat ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berikut saya sampaikan kesimpulan rapat, yaitu mata acara pertama rapat. Menyetujui dan menerima baik persetujuan laporan tahunan perseroan tahun 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun 2023 dan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara kedua rapat, menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 11.569.179.379 rupiah. Tidak dibagikan dividen. Laba bersih dibukukan sebagai cadangan umum sebesar 5.208.11.138 rupiah dan laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 6.361.168.241 rupiah. Mata acara ketiga rapat, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara keempat rapat. Pertama, mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan serta afiliasinya. Dan memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut, serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata acara kelima rapat. Mata acara kelima hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Maka tidak dilakukan pemungutan suara atau persetujuan dari rapat. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Bersama Mencapai Puncak TBK atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik menggunakan aplikasi isi.kese, oleh karena tidak ada hal-hal lagi, tidak ada hal yang perlu dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Bersama Mencapai Puncak TBK kami tutup pada pukul 11:16 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih.
Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu pemegang saham PT Bersama mencapai puncak TBK atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui isi.kese yang saya hormati. Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bersama mencapai puncak TBK, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat, maka dengan ini acara kami tutup. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi serta kehadiran dari pemegang saham dan atau kuasanya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.